Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Di media sosial beredar beragam hoaks dan disinformasi terkait pengobatan COVID-19. Lalu apa saja hoaks yang beredar dan bagaimana faktanya? Akan dibahas selengkapnya dalam segmen Fact Check oleh Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya, Vera dan juga pemirsa, terkait dengan pengobatan COVID-19, ada saja hoax dan juga disinformasi yang beredar di media sosial di kalangan masyarakat. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi fenomena ini? Tentu adalah dengan memperhatikan sebenarnya seperti apa faktanya. Kali ini saya akan ajak Anda untuk kita lihat bersama-sama apa saja hoax dan juga disinformasi yang beredar dan bagaimana faktanya. Yang pertama, di sini ada disinformasi yang beredar di media sosial. Kemudian gambarnya adalah ini ada satu gambar yang berisikan daftar obat COVID-19 yang sudah teruji dan digunakan di Wisma Atlet Jakarta. Ini ternyata merupakan sebuah disinformasi meskipun di sini dituliskan dengan jelas apa kemudian fungsi dan nama obat yang digunakan. Jika kita cek faktanya seperti apa, ternyata ini adalah salah satu dokter paru di RSDC Wisma Atlet, Elfri Pulmo. Ia mengatakan dari akun Twitter pribadinya bahwa ini merupakan sebuah hoax. Beberapa obat memang tertera dan juga digunakan untuk terapi, pemirsa, bukan sebagai obat, namun pemakaiannya harus sesuai dengan aturan. Karena tentunya jika kita mengkonsumsi satu jenis obat, ini juga harus diperhatikan dan juga ada dokter penanggung jawab yang memastikan bahwa obat tersebut aman dan juga bisa digunakan. Yang kedua, kita lihat juga ada ternyata disinformasi yang beredar di media sosial. Kali ini di akun WhatsApp. Mungkin jika Anda menerimanya, ini adalah sebuah artikel yang kemudian diberikan judul Ramuan COVID Kemenkes. Dan di sini merupakan sebuah surat edaran yang berisikan obat tradisional untuk menyembuhkan COVID-19. Ini merupakan sebuah disinformasi, pemirsa. Jika kita lihat seperti apa faktanya ternyata di sini nama dokumen aslinya adalah surat edaran Dirjen Kementerian Kesehatan tentang pemanfaatan obat tradisional. Jadi harus dibedakan dengan benar-benar clear bahwa ini bukanlah obat COVID-19, ini bukan ramuan COVID-19, namun ini merupakan pemanfaatan obat tradisional. Dan juga dijelaskan bahwa surat edaran ini berisi saran. Ini adalah saran dari Kemenkes kepada masyarakat untuk memanfaatkan obat tradisional. Misalnya penggunaan jamu, obat herbal, dan juga fitofarmaka. Ini artinya adalah sebuah produk ataupun ramuan yang mengandung tumbuhan, hewan, namun semuanya sudah terbukti khasiatnya melalui uji ilmiah. Dan ini memang digunakan tujuannya adalah untuk kesehatan, pemirsa. Selanjutnya ada juga hoax yang beredar, kali ini dari media sosial berupa Instagram. Di sini di gambarnya dituliskan mengonsumsi teh daun pinus putih diklaim menghentikan efek bahaya vaksin COVID-19. Nah, ternyata ini merupakan sebuah hoax, pemirsa. Mengapa hoax? Karena yang pertama, jika kita cek faktanya, vaksin COVID-19 tidak menimbulkan efek bahaya apapun. Kemudian yang kedua, ini dikutip dari seorang koalisi aksi imunisasi, virus tidak dapat membuat salinan dirinya sendiri, dan jika kita sudah divaksin, maka vaksin juga tidak dapat ditularkan dari satu orang yang divaksin ke orang lain yang tidak divaksin. Jadi ini adalah sebuah hoax. Selanjutnya yang juga beredar, kali ini datang dari media sosial berupa Facebook, sudah beredar sejak bulan Desember 2020. Ini ada sebuah tulisan yang mungkin cukup panjang, juga sudah dicap hoax oleh Kementerian Kominfo. Jika kita perhatikan, ini merupakan tulisan mantan Menkes Siti Fadila Supari terkait dengan cara pengobatan COVID-19 di rumah dengan isolasi mandiri. Ini merupakan hoax, pemirsa. Jika kita cek faktanya seperti apa, di sini kuasa hukum Siti Fadila Supari, Ahmad Kolidin, mengatakan ia memastikan bahwa 7 cara pengobatan itu bukan berasal dari mantan Menkes. Dan selanjutnya juga ada keterangan tambahan dari seorang dokter spesialis penyakit dalam, Andi Khomeini, yang mengatakan bahwa sejumlah poin yang ada dalam narasi tersebut tidaklah tepat. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih informasi yang kita terima, apalagi sebelum menyebarkannya, pemirsa.
Nah, akhir-akhir ini kemudian kita juga mendengar adanya ivermectin. Ivermectin biasanya kita kenal sebagai salah satu obat anti parasit. Nah, saat ini BPOM sudah memberikan izin untuk melakukan uji klinik bagi ivermectin diteliti sebagai obat COVID-19. Namun, sampai dengan saat ini uji klinik masih berlangsung, pemirsa. Saya akan ajak Anda untuk kita kenal bersama-sama apa sebenarnya ivermectin. Yang pertama, ivermectin ini dulu ditemukan sejak tahun 1970-an oleh William Campbell dan juga Satoshi Omura. Nah, jika kita perhatikan, memang tujuan penggunaan ivermectin ini adalah sebagai obat anti parasit, khususnya untuk mengobati cacing gelang yang berpotensi dan ini bisa menyebabkan kebutaan. Dan ini di Indonesia diizinkan penggunaannya adalah kaplet 12 mg untuk pengobatan obat cacing. Dan selain itu ada juga bentuk krim untuk mengobati peradangan kulit seperti rosacea. Dan umumnya digunakan untuk mengobati parasit pada hewan, pemirsa. Tentu jika kita menggunakan obat ivermectin ini sebenarnya ada efek samping yang bisa ditimbulkan. Apa saja efek sampingnya? Di sini juga sudah tertera ada beberapa efek samping pasca mengkonsumsi ivermectin yang tentunya bisa berbeda-beda setiap orang dan bisa diare, sembelit, pusing, demam, ruam kulit, bahkan sindrom Stevens-Johnson. Namun sampai dengan saat ini tentu kita belum bisa menggunakan ivermectin sebagai obat COVID-19 karena kita masih harus menunggu hasil dari uji klinik dan juga sampai ada pernyataan resmi dari BPOM bahwa ivermectin bisa digunakan. Selanjutnya kita lihat ternyata uji klinis saat ini masih berlangsung, pemirsa. Uji klinisnya berlangsung di 8 rumah sakit yang ada di Indonesia dan tersebar di beberapa kota, ada di Jakarta, Medan, dan juga di Pontianak. Kalau kita bicara soal negara lain, sebenarnya negara lain juga ada yang sudah menggunakan ivermectin ini. Misalnya ada India, Peru, Bolivia, dan bahkan Slovakia adalah negara yang pertama di Uni Eropa yang juga menggunakan ivermectin ini untuk upaya penanganan dan juga pencegahan COVID-19. Namun kita harus tetap menunggu bagaimana keputusan lebih lanjut dari BPOM terkait dengan pengobatan COVID-19 di Indonesia. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Valencia Melvin atas pemaparan Anda.